Oke, kita beralih ke deret angka dan huruf. Sebelum kita berlatih ke deret angka dan huruf, ada beberapa bentuk deret yang harus kalian pahami dulu adik-adik. Setidaknya kalian ketahui lah ya. Yang pertama adalah deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu suku berikutnya adalah jumlahan dua suku sebelumnya. Ya. Jadi dua suku di awal ini ditanamkan. Baru suku berikutnya adalah jumlahan dari dua suku sebelumnya. Begitu seterusnya. Itu ya, contohnya seperti ini. Jadi 1 dan 3 ini ditanamkan, ini adalah nilai awal, baru kita menentukan deret berikutnya dengan cara menjumlahkan 1 dengan 3. Jadinya 4. Deret angka berikutnya adalah jumlahan dari 3 dan 4, jadinya 7. Berikutnya adalah 4 dan 7 ditambahkan jadinya 11 dan seterusnya. Oke, jadi kalau misalkan saya punya angka gini lah, 1 kemudian 1, maka berikutnya pasti 2 karena 1 tambah 1. Iya kan? 1 tambah 1. Nah, berikutnya berapa? 3. Kenapa? 1 tambah 3. Berikutnya berapa? 5. Dari mana? 2 tambah 3. Berikutnya lagi berapa? 8. Dari mana? 3 tambah 8. Dan seterusnya. Ini namanya deret Fibonacci. Oke. Misalkan lagi gini. 2 dan 5 misalkan. Maka berikutnya berapa? Pasti 7. Fibonacci ya. Tambahkan. Berikutnya berapa? 12. Berikutnya berapa? 19. Berikutnya berapa? 31. Dan seterusnya. Ini deret Fibonacci. Itu ada tadi ya. Oke. Berikutnya, deret lari. Contoh, ini ada beberapa deret lari. Jadi lari 1, lari 2, lari 2, lari 3, gitu ya. Dan seterusnya ya. Lari 1 ada yang sederhana, ada yang berulang. Ada yang kombinasi juga. Ya, jadi seperti ini. Contoh deret 1 lari sederhana. Ini masing-masing bertambah 3. Jadi ini seperti deret aritmetika gitu ya. Aritmetika. Seperti deret aritmetika. Atau mungkin bisa juga setiap ininya dikalikan, itu juga bisa. Atau bisa juga inilah misalkan 2, 6, 18, 54 gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini kan dikali 3, kali 3, kali 3 gitu ya. Ini lari 1, lari sederhana. Terus contoh deret lari dengan beberapa operasi hitung. 1 lari tapi sekaligus langsung beberapa operasi hitung. Misalkan gini. Ini dibagi 2, kemudian diakar, kemudian ditambah 5. Bagi 2 diakar tambah 5, bagi 2 diakar tambah 5, begitu seterusnya berulangnya. Itu ya adik-adik ya. Oke. Kemudian deret 1 lari berulang. Berulang itu maksudnya seperti ini. 1 ke 2 dikali 2, 1 ke 3 dikali lagi, tapi pengalinya beda. Dikali 5. Gitu ya. Ini juga gitu. Kali 2 kali 5. Ya, contohnya gini ya. Ini deret 1 lari berulang. Kemudian 2 lari. 2 lari itu maksudnya loncat ini dia. Dia loncat 1. Itu ya. 12 ke 9 itu min 3. Ini loncat ke sini min 3. Ini loncat ke sini min 3. Oke. Ini juga gitu. Kalau ini bertambah plus 3, plus 3, plus 3 ya. Atau deret lari 3, deret 3 lari. Nah, ini dia loncatnya 2. Loncat 2. Ya, jadi ada 3 lari ya. Seperti ini contohnya lah. Ya, berikutnya. Deret bertingkat 2. Nah, ini bertingkat 2 seperti ini, deret bertingkat. Jadi selisihnya plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, tapi setelah itu selisih dari selisih, ya kan? Selisih dari selisih itu sudah sama. Gitu ya, sudah sama. Bertingkat 3, ya, seperti ini. Ya,
seperti ini. Kemudian kombinasi itu misalkan lari dengan tingkat, ya. Sudah dia ada yang loncat juga bertingkat juga. Oke. Bisa juga lari dengan Fibonacci juga bisa. Ya. Ini 1 tambah 1, ini 1 tambah 2 jadinya 3. Ya, ini tambah 1, ini 3 tambah 4 jadinya 7. Gitu ya. Oke. Apa ini soalnya? Oh, belum. Pecahan, deret bentuk pecahan. Misalkan contohnya begini. Bentuk pecahan biasa. 2/3, 4/9, 6/9, 8/12, 10/15. Nah, kalian perhatikan di sini sebelum mencari daerah yang kosong ini, titik-titik ini, perhatikan antara pembilang dan penyebut itu membentuk pola masing-masing. Iya kan? Membentuk pola masing-masing. Jadi supaya lebih mudah kita pisahkan aja. Ya, kita cari pola untuk pembilang sendiri dan pola untuk penyebutnya sendiri. Jadi pola untuk pembilangnya itu yang atas itu ternyata bertambah 2 masing-masing kan. Jadi bertambah 2, 2, 2, 2 sampai ini 10 tambah 2 berarti kan 12. Gitu ya. Sedangkan untuk penyebut polanya bertambah 3. Ya, bertambah 3 terus, jadi berarti bertambah 3, 18, yang atas 12. Maka angka berikutnya hasilnya adalah 12/18. Itu ya. Oke, satu lagi ini ada yang bentuk pecahan campuran. Nah, seperti ini. Maka triknya, caranya, jadikan pecahan biasa dulu seperti tadi. Jadikan pecahan biasa. Ya, 4 kita buat. Ini kenapa dibuat 20/5? Karena 4/5 itu kan 21/5 ya. Ini 22/5. Jadi sekaligus kita buat pecahan 5 semua, berpenyebut 5 semua. Ya, kita buat berpenyebut 5 semua. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama-sama 5, ya kan? Sudah sama-sama 5, maka kita hanya perlu mencari pola pembilangnya saja. Itu ya, cari pola pembilangnya saja. Jadi 20, 21, 22, 24 dan seterusnya ini. Nah, ini lari 2 lari. Bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, ini bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3. Jadi 30. Maka hasilnya berapa? 30 dibagi 5. Gitu ya. Atau 6. Oke, gitu. Nah, sekarang coba latihan nih. Yuk. Gimana nih? 8, 8, 6, 3, 12, 7, 1. Ini berkurang 2 ya. Ini berkurang 3. Nah, kalau ini berkurang 0 atau dikali 1. Dikali 1. Oh, ini berarti sama semua. Ini dikali 4. Urut berarti ini, bilangan asli. Tapi ini dikurangi 5. Ini dikurangi 6. Nah, ini ya. Jadi angkanya di sini urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Tapi bentuknya perkalian, pengurangan-pengurangan. Berarti berikutnya adalah perkalian lagi. Tapi dikali 7. 1 dikali 7. 7. Jadi jawabannya adalah D. Gitu ya. Oke. Next. 3, 1, 13, 11, 31, 29. 3, 1, 13, 11, 31, 29, 57, 55. Tadi berikutnya, Wak. Oh, lah ini berkurang 2 ya. Min 2, ini min 2, ini juga min 2 kan ya. Nah, ini min 2 juga polanya. Nah, terus gimana berikutnya ini setelah 55? Nah, ini kan bertambah
12 ini dari bertingkatnya, jadi ini bertambah 20. Ya, ini bertambah 28. Nah, ini kan 88 ya. 88. Oke, berarti ini nanti bertambah berapa? Tambah 8, berarti harus berapa? Ini berarti harus bertambah 36. Iya kan? 55 tambah 36. 91. Oh, 2. Oh iya. 91 terus min 2 ya. Ini berarti kalau dilanjutkan kan 91. Iya kan? Ini kan berselisih 2 kan? Ini berarti min 2 juga. Berarti 89. Jadi jawabannya adalah B. Itu ya. Next, ini. Berikutnya. Nah, ini gimana? Contoh deret huruf. Cara ngerjakannya gimana? Kita buat jadi angka dulu. Jadi kita urutkan alfabeta ya, alfabet. A itu 1. Kalau K itu berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. 11 ya. 11. Nanti M itu berarti 3, K, L, M berarti 13. Terus B itu berarti 2. O berarti 15. 17. 3. Kalau S itu berarti 19 ya tadi ya. Nah, kita cari 2 berikutnya. Nah, ini polanya gimana? Oh, ini. Bertambah 2. Bertambah 2. Bentar ya, ini kan urut ya. Bertambah 1 urut ya. Nah, urut kan? Tambah 1 tambah 1. Berarti nanti di sini 1 2 loncat 2 ya. Loncat 2 berarti ini urut. Nah, berarti ini 4. Iya kan? Terus ini tengah-tengahnya berarti ini harus plus 2. Berarti 21. Oke, 21 ini sama saja kalau dibuat huruf jadi apa? 19 SS PQRS TU, berarti U ya. U, kalau 4 itu sama saja dengan D, berarti jawabannya adalah B. Gitu ya. Oke, lagi. 2 lagi lah. Ini ada di deret pecahan campuran ya. Maka seperti tadi kita harus buat bentuk pecahan biasanya dulu. 1/3, 2/3. Ini berarti 4/3. Oke. Kemudian ini, oh ini kelebihan 1 ya. Kelebihan 1 ini ada di, ini sama ini. Nggak perlu ya. Ini 6, 8. Terus ini 15, 16. 32. 64 ya. Nah, perhatikan deretnya ini. Deretnya ini penyebutnya sudah sama-sama 3 semua kan? Penyebutnya sudah sama-sama 3 semua. Jadi tinggal kita cari pola pembilangnya saja. Nah, ini. Nah, cari pola pembilangnya aja. Gimana nih polanya nih? Ini kali 2. Ini kali 2. Iya kan? Kali 2. Ini kali 2. Ini kali 2. Ini kali 2. Nah, ini juga harus kali 2. Berarti berapa? 128. Oke, berarti hasilnya adalah 128 dibagi 3.
Berapa nih adik? 42 sisa 2 ya. 2/3. Oke, ini. Maka jawabannya adalah D. Oke, lagi. 5, 6, 8, 8, 13, 10. Gimana nih? 5. Ini masuk di penalaran umum ya. Gimana nih? Nah, ini loncat ini ya. Loncat apa? 2 lari. Plus 3 plus 5, iya kan? Pasti ini nanti loncat lagi ke sini plus 7. Jadi 2 lari tapi bertingkat ya, adik-adik ya. Ini kan plus 2 kan? Plus 2, sini plus 2 lagi gitu kan? Ya. Jadi kalau ini plus 7 berarti 20. Nah, kalau yang ini kan jelas plus 2 plus 2, ini plus 2, berarti berapa? 12. Jadi jawabannya 20 dengan 12. Oke, itu ya.